Pemirsa, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Baru-baru ini dua pemain muda asal PSIS Semarang yaitu Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga namanya menjadi moncer pasca gelaran Piala AFF 2020 karena mendapatkan penghargaan Man of the Match. Oh, what a shot that is! Atas prestasinya tersebut, Arhan dan Dewangga kini pun banyak dilirik oleh klub asing untuk bermain di kompetisi luar negeri. Bahkan dikabarkan nilai kedua pemain ini juga melonjak drastis hingga lebih dari 4 miliar rupiah. Selain itu, Arhan dan Dewangga juga dilirik oleh klub asing dan keduanya juga mendapatkan gelontoran bonus dari berbagai pihak atas prestasinya. Untuk menjadi pemain yang profesional dan berprestasi, tidak instan begitu saja, namun juga perlu pembinaan yang matang dan dukungan dari klub asalnya. Nah, membicarakan tentang Arhan dan Dewangga tentunya tidak lepas dari program pembinaan pemain khususnya di Semarang. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kami sudah ditemani dengan CEO PSIS Semarang, ada Mas Yoyo Sukawi. Apa kabar Mas Yoyo? Baik, Alhamdulillah. Baik. Nah, Mas Yoyo, dari pengalaman Mas Yoyo terkait dengan menggali potensi pemain muda di Jawa Tengah mungkin atau di Semarang, sebenarnya potensinya seperti apa, Mas? Sebenarnya potensi anak-anak muda, utamanya anak-anak usia 8, 10, 12 di Kota Semarang itu sangat melimpah. Dan itu banyak sekali talenta-talenta yang bisa kita poles menjadi pemain-pemain yang bagus, yang bisa mengikuti jejak senior-seniornya seperti Arhan dan Dewangga. Begitu. Banyak sekali, Mas, banyak sekali. Tapi tantangannya seperti apa, Mas, untuk memoles pemain muda yang di Jawa Tengah ini? Susah nggak sih nyarinya, Mas? Atau Mas Yoyo carinya harus ke daerah-daerah juga, atau ada relasi tim scouting timnya mungkin? Enggak, sebetulnya kalau susahnya sih enggak, gitu. Cuman kendala yang kita hadapi biasanya itu adalah bedanya waktu untuk mereka berlatih. Jadi dulu kalau sekolah reguler itu kadang-kadang kita kesulitan memberi waktu untuk anak-anak untuk berlatih secara berkesinambungan. Karena masa pandemi ini banyak anak-anak yang sudah di rumah, yang sekolah dari rumah, sehingga dia banyak meluangkan waktu untuk ikut PSIS, ikut SSB PSIS. Sehingga sekarang sudah lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita pola perekrutan untuk anak-anak muda itu menggunakan talent scouting dengan berbagai macam sumber, mulai dari PSIS Development, PSIS Elite Pro Academy, lalu Ascot PSSI Kota Semarang. Kita adakan kompetisi SSB, turnamen usia muda. Banyak sekali jalur di situ yang ditonton oleh talent scouting kami yang memantau untuk mencari bibit-bibit yang paling bagus. Begitu. Oke. Tapi kalau dari Mas Yoyo sendiri, menekankan teman-teman dari scouting tim ini seperti apa? Harus pemain yang seperti apakah yang harus bisa dan cocok untuk berkembang di Semarang mungkin atau di Jawa Tengah? Sebenarnya kriterianya seperti apa, Mas, yang menurut Mas Yoyo ini ideal? Ya, sebenarnya kalau tipe-tipe anak yang berkarakter di Semarang itu umumnya adalah mereka punya kecepatan, lalu mereka punya kemauan, lalu yang terakhir itu attitude-nya baik. Kalau di kita itu memang yang utama untuk pembangunan itu adalah attitude atau mental. Biasanya ini memang diperlukan dari orang tua, ya, pembinaan di rumah, pendidikan di rumah, ala sekitarnya. Itu memang harus bagus dulu supaya dia bisa masuk ke dalam sepak bola profesional. Jadi sudah nggak zamannya lagi sepak bola profesional itu mainnya bagus, bisa kontrol bola bagus, tapi mentalnya nggak bagus, biasanya sudah nggak bisa berkelanjutan lagi. Masih ada yang seperti itu, Mas? Ya, akan sulit untuk berkembang. Ya, seperti kita ketahui Arhan Dewangga ini attitude-nya bagus dulu dari awal. Dia punya mental bertanding yang kuat, dia nggak cengeng, ya, dia pemberani, dia juga profesional, dia berlatih, disiplin. Dari situ muncul kemampuan-kemampuan yang lain bisa kita kembangkan dari hari ke hari. Tapi berawal dari mental yang baik dulu. Oke. Membicarakan tentang Arhan dan Dewangga, bisa diceritakan, Mas, flashback ke belakang saat itu PSIS menemukan Arhan dan Dewangga ini seperti apa sih prosesnya? Progresnya bagus banget. Jadi sebenarnya kita punya Arhan dan Dewangga ini sebuah anugerah, ya.
karena pemain kita bagus gitu. Tapi secara teknis kita jadi kehilangan 2 andalan pemain kita. Ya setelah Arhan dan Dewangga aktif di timnas, PSIS mulai kelimpungan kan kemarin itu. Sulit untuk bertahan, sulit untuk melakukan itu. Tapi nggak masalah, kita antisipasi karena banyak pemain muda-muda yang lain yang sudah siap diorbitkan juga. Oke, baik. Kalau dari pemain muda seperti Arhan dan Dewangga, apakah sekarang ini PSIS sudah mulai akan lebih getol lagi untuk membina pemain muda, atau ada treatment yang berbeda Mas untuk lebih cepat lagi menemukan Arhan dan Dewangga kedua, ketiga dan seterusnya? Maksudnya biar nggak keluar gitu Iya. anaknya. Enggak, kalau Arhan dan Dewangga memang bukan cuma mereka berdua. Kita dengan seluruh pemain muda itu kita selalu tekankan kepada mereka bahwa satu, untuk menghormati kontrak kerja. Mereka punya kontrak jangka panjang dengan PSIS. Seperti Arhan, Dewangga itu kontrak 3 tahun. Masih tersisa 1 tahun lagi. Nah, namun apabila ada tawaran dari klub yang kompetisinya lebih tinggi seperti Korea, Jepang, Eropa, itu kami dengan senang hati akan kita antar ke sana. Kenapa? Karena di kompetisi yang lebih tinggi itu mereka berdua bisa berkembang lebih baik. Kalau hanya main di Liga Indonesia, di klub lain dan lain sebagainya, belum tentu. Bisa jadi malah dia rusak. Ya. Uang itu bisa dicari, tapi kalau ilmu itu memang butuh tempat khusus untuk mencarinya. Mencarinya ya. Iya, betul. Baik, kalau sekarang untuk membina pemain muda, kita tahu banyak sekali media sosial yang sudah dimiliki oleh masyarakat, dan apakah itu juga memudahkan Mas Yoyo untuk melakukan perekrutan hanya dengan melihat di sosial media? Ya. Sebenarnya terus terang talent scouting kita tidak hanya secara offline, tapi secara online pun kita punya talent scouting khusus. Jadi beberapa kali kita mendapatkan informasi ada pemain muda bertalenta di area Semarang, di area Jawa Tengah, tapi yang belum terpantau. Tapi dia main bagus di Tarkam begitu. Itu sering kita temukan hal-hal seperti itu, dan itu akan kita coba hubungi. Kalau memang matching, memang layak, kita akan coba trial untuk beberapa bulan, atau kita tawari untuk bergabung dengan PSIS Development. Itu memang salah satu langkah supaya kita bisa lebih cepat dalam menjangkau pemain-pemain di seluruh tanah air. Oke, berkaitan dengan pemain muda dan sosial media Mas, sekarang yang namanya atlet itu hampir sama ya, namanya dengan selebritis, artinya eksistensinya sama. Tapi bagaimana Mas Yoyo mengolah DNA atletnya ini agar tidak hilang, artinya agar mereka tidak silau eksistensi, terutama yang muda-muda ini Mas. Gimana caranya Mas? Ya, memang itu ya butuh latihan ya. Gitu. Karena banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian itu, baik belakangan ini atau yang lalu. Jadi kadang-kadang pemain itu merasa dia mainnya bagus, baru main bagus langsung di media sosialnya dipuja seperti dewa, seperti pemain bintang, seperti Cristiano Ronaldo, bahkan dibilang Messi Indonesia atau apa. Tapi baru besoknya lagi bermain lagi, melakukan kesalahan, langsung dibully, dihujat, macam-macam. Itu akhirnya pemain ini sempat jatuh. Nah, pada saat jatuh inilah kita masuk. Kita selaku orang tua masuk, kita beritahu bahwa media sosial itu adalah wahana kita untuk semakin memperkuat diri. Jangan justru kita jadikan beban. Apapun pendapat dari masyarakat, itu harus kita terima. Ingat, kita sebagai pemain bola, masyarakat memperlakukan kita seperti tontonan. Jadi kalau kita tontonannya bagus, menarik, pasti masyarakat akan memuji. Tapi kalau kita nggak berhasil memberikan tontonan bagus, itu pasti akan dihujat. Itu memang plus minusnya begitu. Kalau kamu nggak kuat, jangan main bola. Terutama di Indonesia, silahkan main bola di Arab Saudi yang nggak ada penontonnya, nggak ada yang main media sosial, silahkan di sana. Begitu. Ini juga menjadi bagian dari pembinaan mental ya berarti ya Mas ya? Oke. Kalau dari pemain muda sendiri, kesulitan nggak Mas untuk mengontrol kehidupan mereka ketika berada di luar lapangan? Coach STY Sintayong sempat mengatakan kalau pemain Indonesia itu masalahnya ada beberapa, tapi satu yang menjadi masalah itu pola makannya kadang susah dijaga. Mas Yoyo setuju nggak? Ya setuju, kalau itu aku setuju. Jadi bagaimana Mas Yoyo mengontrol mereka di luar lapangan Mas? Untuk apa Mas maksudnya? Mengontrol mereka di luar lapangan, kehidupan mereka itu seperti apa? Ya memang itu harus melakukan harus dilalui anak-anak ini melalui pengalaman-pengalaman pribadinya mereka, begitu. Jadi nggak bisa kita langsung beritahu kamu nggak boleh begini begitu, nggak bisa Mas. Memang begitu Mas. Oke, baik. Saya juga ingin tanya untuk di development tim PSIS ini
ada berlakukah sistem promosi degradasi untuk pemain, Mas? Ya, ada. Kalau di pemain kita terus kita lakukan promosi degradasi. Baik pemain senior, pemain junior, kan sekarang kebijakan dari regulasi dari PSSI kan boleh anak usia 18 ada di Elite Pro Academy. Kalau bagus langsung dinaikkan ke senior boleh. Oke. Tapi begitu dia belum siap diturunkan lagi boleh, dan ini boleh main lagi. Itu nampaknya cukup bagus, membuat anak-anak termotivasi, memberi kesempatan anak-anak muda ini juga biar bersaing dengan senior. Begitu. Kita lakukan di PSIS bukan hanya di senior dan Elite Pro Academy, Oke. tapi di PSIS Development juga. Juga kita kerjasama dengan Askot PSSI Kota Semarang. Ya. Itu di situ ada Liga 1, Liga 2. Itu juga kalau ada yang bagus, tapi masih belum cukup, kita beri beasiswa di development supaya standar. Tapi kalau ternyata dia sudah lebih hebat lagi, langsung kita naikkan ke senior, kita daftarkan. Oke. Gitu. Kita memang promosi degradasi itu penting. Promosi degradasi itu penting ya. Iya, penting. Nah, yang paling banyak pertanyaan terkait dengan kompetisi saat ini adalah, ini PSIS seperti apa nih pemainnya? Alveandra kemarin sempat main ya, terakhir di pertandingan terakhir. Arhan masih belum terlihat, dan kemudian Bruno Silva ini juga masih banyak ditanyakan di media sosial, Mas. Seperti apa kondisi tim di Bali saat ini? Mereka berdua ini ya, Ya. sebenarnya belum ada tawaran sama sekali. Ya. Jadi yang terjadi kawan-kawan sebenarnya Arhan dan Dewangga itu memang euforianya sangat tinggi. Banyak sekali agensi yang tanya secara lisan kepada kami, apakah memungkinkan mereka kita bawa ke luar negeri dan lain sebagainya. Nampaknya ini menjadi rumor nasional, gitu. Tapi secara resmi penawaran belum masuk ke kami, gitu. Tapi kalau saya melihat, kami optimis dua anak ini pasti akan keluar negeri karena kualitasnya memang sudah di atas rata-rata. Oke, kalau Chevy Walsh apakah akan diplot untuk menggantikan Bruno Silva atau seperti apa, Mas, posisinya? Ya, Bruno Silva ya. Ya. Memang kita punya kemarin punya 5 pemain asing, gitu. Memang kita harus tentukan dari 5 itu 4 yang kita tentukan. Ya. Akhirnya kemarin kita putuskan Bruno Silva ini yang tidak kita daftarkan. Ya, kita pakai Walsh, Flavio, Wallace, dan juga Jonathan. Ya, ini memang hasil keputusan yang cukup berat, ya, tapi harus kita lakukan karena PSIS membutuhkan teknik yang stabil, yang kuat, begitu. Dan ini Bruno Silva nanti kita evaluasi untuk ke depan. Oke, baik. Terima kasih Ya, Mas Yoyo Sukawi atas kedatangannya dan atas dialognya. Semoga ini Arhan dan Dewangga tidak hanya membawa PSIS Semarang semakin tinggi berkibar lagi, tapi juga timnas Indonesia ya, Mas. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Yoyo. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali Metro News hari ini dengan informasi lainnya untuk Anda.